Apa saja yang dilakukan untuk membuat ayah menjadi idola? Pertama tentu saja tadi ya komitmen orang tua sebagai kepala rumah tangga sebagai ayah. Yang kedua adalah bagaimana kemudian ayah ini sadar lingkungan, sadar kondisi anaknya, sadar kondisi situasinya, teman-temannya dan seterusnya. Yang ketiga baru kemudian sama-sama membuat perencanaan supaya menjadi idola, maka perencanaan itu harus kita buat bersama-sama, seorang ayah, seorang ibu dan anak-anaknya. Kita bikin perencanaan bersama bagaimana cara membangun hubungan antar keluarga dengan pengajian dengan macam-macam. Intinya harus ada perencanaan bersama. Kemudian berikutnya kita akan menyiapkan wasilah. Surat Al-Maidah ayat 35 memang Allah menyuruh kita untuk menyiapkan sarana-sarana apa? Sekedar kalau di rumah buat anak putri, buat istri kita ya ada musola atau ada masjid di rumah. Sekedar walaupun cuma satu sejadah aja yang tidak boleh dicampur dengan tempat lain itu memang harus kita siapkan conditioning. Kemudian kalau fikriyah berarti rumah kita harus berfungsi sebagai perpustakaan. Di ruang tamu ada buku, di ruang keluarga ada buku, di dapur ada buku. Lah di dapur ada buku, iya buku resep gitu kan. Di teras depan ada buku apa ya, terubus kan gitu ya. Macam-macam deh tuh. Jadi anak kami belum suka baca. Ini kita bukan bicara suka baca atau tidak suka baca. Conditioning. Mau suka baca atau tidak, nggak pernah diperlihatkan buku, gimana mau suka baca? Diperlihatkan juga tidak. Kita kepingin rumah tangga kita semua terbiasa melihat buku, baca, tidak baca, nomor 2 dulu. Conditioning ini adalah kaidah pendidikan. Kan Allah menilai kita kan proses ya, wa kulimalu fasyarallahu malakum. Nah, bagaimana mau suka baca orang lihat buku aja jarang kan gitu. Kemudian yang ketiga adalah laboratorium. Loh, rumah laboratorium, lah iyalah minimal dapur digedein gitu kan, alatnya dilengkapin buat anak kita uji coba. Begitulah Thomas Edison yang katanya bodoh, kemudian dipecat dari sekolah, tapi oleh orang tuanya tetap dihargai, diberikan fasilitas, sebuah laboratorium mini di pavilion rumahnya. Dari laboratorium ini itulah lahir 300 penemuan. Itu Thomas Edison yang katanya orang bodoh, yang katanya dipecat dari sekolah, bisa menemukan 300 penemuan. Kenapa? Karena ayah dan ibunya sangat bijaksana, begitu dipecat langsung difasilitasi dengan laboratorium. Berikutnya mencarikan lingkungan yang baik, surat 17 ayat 80, kemudian mencari teman yang baik, pilih teman yang baik, itu kan ikut mengarahkan. Kalau dia masih SD, SMP, ya harus kita arahkan teman-temannya, karena dia belum bisa mencari sendiri kan begitu ya. Surat 9 ayat 119, ya, wa kunu ma'as-shadiqin, hendaklah kamu duduk bergaul bersama orang-orang baik. Dan seterusnya, yang langkah-langkah itu insya Allah akan katakanlah tidak langsung cesplong gitu ya. Nanti ketika anak itu sudah mulai dewasa baru merasakan, oh ayah saya idola. Mungkin saja di awal-awal belum bisa gitu ya, karena kan ada fase qobla mumayyiz, ada fase akil ba'da mumayyiz, ada fase akil dan balil. Nggak bisa kemudian kita pingin jadi idola dari seluruh usia. Banyak sekali orang yang masih kecil kok begini ayah kami, begini ayah ini. Nah itu berarti cara mengidolakannya berbeda, yaitu dengan rasa, dengan hati, dengan cinta. Bukan dengan apa-apa, pokoknya cinta kan gitu ya. Kalau sudah cinta, insya Allah dia jadi idola. Nanti ketika sudah mulai usia dewasa, baru kita diversifikasi dengan cara-cara lain. Dan kita tahu ya, kalau cinta sudah melekat, cinta sudah memuncak, maka ada aliran satanisme yang cara masuknya itu minum air seni, makan kotoran manusia, mau mereka, dan sangat mengidolakan pimpinannya, bahkan disuruh ngejambret dulu gitu ya, mau ternyata ya, dan bahkan mendompleng agama lain itu seperti di Sulawesi Utara. Kalau kita lihat kok mau ya disuruh makan kotoran manusia, kok mau ya disuruh minum pipis, terus disuruh melukai tubuh terus diminum dan sebagainya, syarat untuk masuk ke aliran itu. Ternyata ada satu hal, yaitu cinta. Yang tadi disebut oleh Ustadz Dardes adalah kekosongan. Ketika anak itu butuh aktualisasi diri, ketika anak itu butuh pengakuan, ketika anak itu butuh teman curhat,
terjadi kekosongan, ada orang lain masuk. Na'udzubillah. Yang sering kita dapati adalah kalau itu anak gadis, gitu ya, tiba-tiba dia sulit sekali berkomunikasi dengan ayah dan ibu, kemudian ada teman laki-lakinya, na'udzubillah, yang memanfaatkan kesempatan itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka si gadis itu tadi akan sangat mengidolakan temannya dan akan sangat membenci orang tuanya yang sudah melahirkan, membiayakan dari kecil. Bukan omong kosong, bukan teori, udah saya alami. Saya lihat sendiri sebagai seorang guru gitu. Betapa ada anak yang kemudian merasa kehilangan ayah. Bukan ayahnya hilang atau meninggal gitu ya, tapi kehilangan peran. Akhirnya dia lari ke kami gitu kan. Secara tidak sengaja saya hanya sekedar menanya IPK karena dia sudah lama lulus, berapa IPK kuliah kamu? Tiba-tiba nangis. Saya merasa salah. Nanya, saya salah? Saya bilang enggak salah. Kenapa? Oh, selama ini ternyata sang ayah tidak pernah memperhatikan rapotnya, melihatnya, boro-boro memuji gitu, melihat aja tidak. Tetapi kalau ada kesalahan langsung habis-habisan, dikritik kesalahannya di depan orang lain dan sebagainya. Muncullah kehilangan figur seorang ayah. Dan ketika ini pengalaman saya, ketika saya harus berfoto di Facebook bersama anak-anak saya, dia seperti gangguan gitu ya, depresi, minta dengan sangat saya menghapus foto-foto saya bersama anak-anak saya. Tapi boleh sebanyak-banyaknya foto saya bersama istri, silahkan. Karena tadi ya, merasakan kehilangan figur seorang ayah, tetapi ada orang lain yang dianggap kok bisa seperti itu. Terjadilah kecemburuan yang luar biasa. Nah, itu diantara katakanlah ya, langkah-langkah yang semoga nanti kita menjadi setidak-tidaknya orang yang termotivasi hari ini. Yuk kita bangkit, kita semangat, kita tumbuhkan tanggung jawab kita sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.